Di Madya Dua semua bersemi, tumbuh dan berseri, ukir banyak prestasi, itu mimpi kami. Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Pajak KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1. Saya Heri Nugroho bersama dengan Mas Sofyan. Senang sekali bisa menjumpai kawan pajak semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat hari ini ya. Kapanpun Anda menyaksikan podcast ini, semoga dalam keadaan sehat pula. Saya Heri Nugroho dan juga Mas Sofyan, penyuluh pajak di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1, akan memperbincangkan terkait dengan permohonan pengembalian pendahuluan wajib pajak. Nah, ini materi yang menarik, Mas Sofyan. Iya, mana saya. Jadi ketika wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang melaporkan SP tahunan, dalam SPT-nya itu terdapat perbedaan, namanya istilahnya bukan perbedaan ya, terdapat status lebih bayar. Ini kan si wajib pajak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Restitusi ini yang dikenal adalah restitusi biasa yang dikelola atau diperiksa oleh teman-teman pemeriksa, fungsional pemeriksa. Kemudian ada permohonan, wajib pajak juga berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, nanti kita akan membahas nih pengembalian pendahuluan seperti apa detailnya. Tapi sebagai pengantar, bisakah kita mohon ya Mas Sofyan untuk apa sih perbedaan sebenarnya yang paling mendasar antara restitusi dengan prosedur biasa pemeriksaan dengan restitusi dengan prosedur pengembalian pendahuluan? Oke, Mas Heri. Jadi perbedaannya Mas Heri ya, perbedaan antara restitusi melalui pemeriksaan yang biasa dengan restitusi melalui pengembalian pendahuluan, Mas Heri ya. Jadi jika kita lihat dari sisi waktu ya, itu restitusi melalui pemeriksaan itu adalah 12 bulan jangka waktunya Mas Heri. Sejak SPT disubmit. Ya. Sedangkan pengembalian pendahuluan itu prosesnya itu bisa lebih cepat. Oke. Ya, Bisa lebih cepat. Nah, tentunya hal ini dapat menguntungkan wajib pajak Mas Heri. Oke. Kan wajib pajak di mana wajib pajak ini berpeluang memperoleh cash flow ya, lebih cepat dari dibayar pajaknya dibandingkan dengan yang melalui prosedur biasa melalui pemeriksaan. Oke, jadi kalau pemeriksaan 12 bulan, untuk pengembalian pendahuluan ini lebih cepat. Nanti lebih cepatnya kita akan rinci lagi ya, seperti apa untuk jenis-jenis SPT-nya. Nanti kawan pajak bisa ikuti sampai akhir sesi. Nah, selanjutnya ini juga yang harus dipahami oleh wajib pajak. Jadi untuk permohonan pengembalian pendahuluan ini, siapa saja yang berhak mengajukan? Pada siapa saja pengembalian pendahuluan ini bisa diberikan? Diberikan ya. Oke, Mas Heri. Pengembalian pendahuluan ini bisa diberikan kepada tiga kriteria Mas Heri. Tiga kriteria. Yang pertama adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang kedua, wajib pajak persyaratan tertentu. Yang ketiga, pengusaha kena pajak beresiko rendah. Oke. Hanya tiga kriteria itu yang berhak untuk mengajukan pengembalian pendahuluan. Atau ini bisa disingkat pendul gitu ya? Pendul ya bisa. Pengembalian pendahuluan gitu. Kita nanti kalau kami menyebutkan pendul itu berarti pengembalian pendahuluan ya. Nah, tadi udah disebutkan ada tiga kriteria wajib pajak yang berhak mengajukan pengembalian pendahuluan. Ada wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan juga pengusaha kena pajak beresiko rendah. Ini agak ada beda yang ketiga ini ya. Tadi yang pertama kan wajib pajak kriteria tertentu. Yang kedua wajib pajak juga persyaratan tertentu. Yang ketiga khusus nih, hanya untuk pengusaha kena pajak. Ya, jadi pengusaha kena pajak resiko rendah. Nanti secara detail kita minta Mas Sofyan untuk mengulas ya, siapa tiga kriteria tersebut. Nah, yang pertama tentunya kita akan minta Mas Sofyan untuk mengulas yang kriteria pertama, yaitu wajib pajak kriteria tertentu. Itu seperti apa, Mas? Baik. Wajib pajak kriteria tertentu itu, atau kita biasa menyebutnya adalah wajib pajak patuh. Oke. Ini juga wajib pajak patuh itu yang lebih populer di wajib pajak ya. Wajib pajak kriteria tertentu biasa kita sebut dengan wajib pajak patuh. Baik. Dari kalimat ini udah
ada gambaran ya, wajib pajak patuh. Itu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pajak PPH maupun PPN. Gitu. Jadi bisa PPH Iya. maupun PPN. Iya, Seperti itu. betul. Nah, selanjutnya untuk yang kriteria kedua, untuk wajib pajak persyaratan tertentu itu seperti apa? Nah, sedangkan untuk wajib pajak persyaratan tertentu itu adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pajak sama PPH maupun PPN, seperti itu Mas Heri. Oh, baik. Jadi, Iya. ada syarat-syaratnya apa tadi? Iya, persyaratan apa aja gitu kan? Yang diatur di ketentuan adalah ada 4 Mas Heri. Nah, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan PPH lebih bayar restitusi. Oh, jadi harus lebih bayar restitusi. Oke. Iya, betul. Jelas ya Lalu di situ ya. persyaratan yang kedua apa itu? Itu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan PPH lebih bayar restitusi dengan jumlah jumlah lebih bayar paling banyak 100 juta rupiah. Baik. Ya. Ada batasannya ya, Betul. 100 juta rupiah. Jadi kalau misalkan nilai lebih bayarnya 200 juta untuk si orang pribadi ini udah nggak bisa Tidak masuk bisa kriteria masuk ke ini. dalam persyaratan tertentu. Oke. Gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT PPH lebih bayar restitusi Oke. dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar rupiah. Oh, lo lebih tinggi ya? Ya, Iya. lebih tinggi ya. Kalau orang pribadi 100 juta, kalau badan Badan 1 miliar. rupiah, paling banyak. Baik. Nah, yang keempat terakhir adalah PKP, pengusaha kena pajak. Berarti ini kalau ngomongin PKP berarti terkait PPN. PPN, betul. Dia menyampaikan SPT masa PPN, ya, nilai lebih bayar restitusi, ya, dengan jumlah paling banyak lebih bayar adalah 5 miliar rupiah. Oh, banyak besar Ya, ya? untuk PPN, Besar. PKP, SPT PPN-nya maksimal adalah LB restitusi 5 miliar rupiah. Baik. Sepertinya kalau dulu untuk yang PKP ini nilainya 1 miliar Betul, ya? iya. Ini sudah range-nya sudah dirubah. dinaikkan. Yang Jadi terakhir adalah 5 miliar rupiah. Jadi ini sangat menguntungkan wajib pajak Iya. ya, dari nilai batasannya yang bisa diajukan pengembalian pendahuluan untuk PKP ini bisa sampai dengan 5 miliar. Iya. Bisa masuk kriteria yang wajib pajak Persyaratan. persyaratan tertentu. Oke. Sebenarnya jelas ya kan pajak. Iya. Selanjutnya untuk yang ketiga ini, kriteria ketiga berarti pengusaha kena pajak beresiko rendah. Ini penjelasannya seperti apa? Jadi kalau untuk yang pengusaha kena pajak beresiko rendah, ini merupakan pengusaha kena pajak, ya, atau kita singkatnya PKP ya Mas Heri ya, yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, ya, yang Oke. dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kewajiban bayar pajak di PPN pada setiap masa pajak. Oke, ini ada yang menarik di sini. Berarti PPN, kemudian tadi ada kegiatan tertentu. Kita Iya. ingin tahu dulu kegiatan tertentu yang dimaksud apa ini? Ya, kegiatan tertentu itu sebagai dimaksud di pasal 9 ayat 4B ya, Mas Heri ya. Undang-Undang PPN, yaitu diantaranya ada ekspor barang berwujud, Oke. ya. Yang kedua, penyerahan BKP dan atau jasa kena pajak pada pemungut PPN, Oke, berarti kayak ke bendahara, ya, ke BUMN, yang dipungut gitu. PPN-nya, Dipungut, itu ya. Oke. Terus yang ketiga, penyerahan BKP dan atau JKP, ya, yang PPN-nya tidak dipungut. Berarti faktor 07 ya? Ya, PPN-nya tidak dipungut. Kalau yang tadi dipungut oleh Dipungut pemungut berarti PPN, yang 03, 03, 03. Ya, 02, 02, bisa oke. juga. Terus yang keempat adalah ekspor barang tidak berwujud, BKP tidak berwujud, Oke, udah ekspor sama ekspor ya, ya. atau ekspor jasa kena pajak. Oh, Nah, jadi oke. ada kegiatan tadi itu di pasal 9 ayat 4B Undang PPN, ada 5 itu. Oke, sepertinya jelas ya kan pajak Iya. untuk PKP beresiko rendah berarti di masa pajak ketika dia akan mengajukan pendul tersebut Betul. harus ada Betul. kegiatan tertentu ini, Iya. Nah, selanjutnya
Ini sudah ke teknisnya nih. Jadi kalau misalnya si wajib pajak tadi memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut, Iya. kemudian wajib pajak akan mengajukan pendul. Ini bagaimana caranya? Prosedurnya Prosedurnya, ya. seperti apa ya. Jadi kalau untuk yang tadi kan ada 2 ya Mas Heri ya, untuk PPH, untuk PPN. Oke. Ya. Nah, untuk PPH wajib pajak dapat memilih restitusi dengan pengembalian pendahuluan, lalu dipilih kriterianya itu bisa 17C atau 17D. Jadi di SPT itu ada pengembalian restitusi, Ya. ya kan? Pilih restitusi dengan pengembalian apa? Biasa pendahuluan. Oh gitu. Apakah dia masih 17C kriteria tertentu atau wakil patuh, atau 17D persyaratan tertentu. Oh baik. Jadi itu pilihannya udah jelas ya di Iya. SPT Betul. ya. Sama baik Ada. PPN atau PPS sama seperti Baik, jadi pilihannya seperti itu. Pilihannya harus memilih pengembalian Betul. pendahuluan. Ya, jadi penyampai SPT tersebut dianggap sebagai permohonan pengembalian pendahuluan. Sebenarnya sudah praktis ya di sini. Iya. Ya. Tidak ada permohonan Tidak ada terpisah. syarat sendiri sebenarnya. Iya. Kalau penyampai SPT lebih bayar, lalu diminta restitusi dengan pendahuluan misalnya. Iya. Nah, itu adalah sebagai permohonan juga. Baik, di situ berarti tadi harus yang kunciannya adalah memilih pendahuluan. Betul, harus diceklis pendahuluan. Kalau misalkan wajib pajak memilih biasa itu gimana? Kalau memang biasa nanti akan diproses dengan prosedur 17B. Oke, ini berarti yang Iya, pemeriksaan. betul. Oke, jadi yang harus diperhatikan begitu. Kalau berniat Iya. untuk pengambilan pendahuluan, berarti harus memilih yang prosedur Jangan lupa checklist pendahuluan. pendahuluan. Baik. Nah, tadi untuk yang SPT PPH ya, Iya. bagaimana dengan yang PPN? PPN juga sama ya kurang lebih, cuma dia ada tambahannya. Kalau PPN itu ada tambahan tadi ya, PKP berisiko rendah. Oh iya, kan Iya. karena yang kriteria ketiga tadi Betul. khusus untuk PKP. Jadi kalau kita lihat di SPT PPN, itu ada LPR restitusi, ada pilihannya 17C atau PP patuh, Oke. atau 17D persyaratan tertentu, atau paling bawah ada pasal 9 ayat 4C PKP berisiko rendah. Oh, Nah, jangan lupa di checklist pengembalian pendahuluan. Oke, jadi kalau memilih itu juga tentunya harus diperhatikan bahwa Iya. si pemohon, si wajib pajak memenuhi kriteria Betul. PKP berisiko rendah ya, Betul. harus diperhatikan seperti itu. Nah, kalau untuk misalkan wajib pajak sudah submit ya di SPT memilih prosedur pengembalian pendahuluan Iya. sudah sesuai tadi yang disampaikan Mas Sufyan. Untuk tahapannya di KPP itu prosedurnya berapa lama? Tentunya untuk yang penyelesaiannya untuk permohonan pengembalian pendahuluan ini untuk PP kriteria tertentu ya, Ya. 17C 17C. atau WP PP patuh lah ya. Untuk PPH adalah 3 bulan. PPH 3 bulan. Iya, untuk PPN adalah 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Oh, baik. Ya, PPH 3 bulan, Ya. PPN 1 bulan. betul. Dan Pak, diterima permohonan adalah kan dengan SPT. Oke. Jadi SPT lengkap. Nah, itu yang diterima sebagai permohonan. Oke. Kalau yang WP patuh ini kan berarti tadi masukkan sebutkan di awal Iya. bahwa di situ harus ada penetapan ya. Betul. Oh ya, kita agak mundur sedikit. Penetapan Iya. itu berarti kalau penetapan harus ada permohonan kah ataukah Iya. seperti apa? Untuk penetapan WP patuh Ya. tentunya ada permohonan dari wajib pajak terlebih dahulu untuk ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu untuk WP patuh. Oke. Iya. Tentunya prosedurnya ada sepertinya agak rigid Ada- nih di sini. Ada banyak beberapa. Nanti wajib pajak bisa cek di mana aja lah, di mana gitu. Iya. Biar Iya. ada cantolannya di PMK nomor Iya, berapa di gitu. PM 39 PMK 39 2018. 2018. Oke, jadi kawan pajak semuanya untuk wajib pajak patuh kriteria tertentu nanti apabila wajib pajak ingin ditetapkan sebagai wajib pajak patuh bisa ikuti ketentuannya di PMK 39 2018. Iya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke jangka waktu penyelesaian pengambilan pendahuluan. Tadi kan untuk kriteria tertentu PPH 3 bulan, PPN 1 bulan. Selanjutnya untuk persyaratan tertentu, Mas. Persyaratan tertentu itu untuk PPH orang pribadi. Ya, tadi kan ada 2 ya. Persyaratan itu ada 2. Orang pribadi itu adalah 15 hari kerja. 15 hari. Singkat ya? Oh, Singkat. hari kerja ya? Hari kerja. Hari kerja. Artinya kalau misalkan ada Sabtu Minggu itu nggak dihitung. Itu libur tidak dihitung. Oke. Hari kerja. Terus untuk yang PP badan, untuk yang persyaratan itu ada 1 bulan. 1 bulan. Artinya kalau kita ngomong 1 bulan itu berarti hari libur dihitung. Iya, hari biasa, hari biasa. Hari libur. 1 bulan.
kan? Berarti kalau misalkan pas banyak libur seperti Idul Fitri itu bisa jadi waktu penyelesaian di pihak KPP sangat singkat ya? Lebih singkat. Lebih singkat. Lebih singkat. Ya betul. Nah untuk yang PPN Nah, sama dengan yang PP Patuh 1 bulan 1 bulan. sejak tanggal diterimanya permohonan. Tanggal SPT. Iya. Oke. Nah selanjutnya untuk kriteria yang ketiga yaitu Iya. PKP berisiko rendah. Iya. Seperti apa? Untuk yang PKP risiko rendah itu adalah 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Iya, betul. Oke, ini berarti PKP berisiko rendah terkait PPN ya. Iya. Jadi bisa disimpulkan ya untuk yang terkait PPN itu 1 bulan. 1 bulan. Kalau PPH badan itu 3 bulan, kalau PPAUP itu 15 hari kerja. Untuk yang PP Patuh PPH 3 bulan. Oh iya, PPH 3 Ya, bulan. untuk Oh iya, syarat sorry, itu agak berbeda ya. 1 bulan. Berarti Ada kesimpulan beda. saya agak salah tadi ya. Iya. Harus dipisahkan antara WP Patuh dengan atau persyaratan tertentu. Ya, saya ulang lagi berarti untuk WP Patuh, Iya. PPH badan 3 bulan, untuk persyaratan tertentu PPH badan 1 bulan. Iya. Seperti untuk PPN sama semua 1 Ya, bulan. jadi kesimpulannya kalau kriteria tertentu PP Patuh itu harus Oke. ditetapkan terlebih dahulu. Oke. Ada surat keputusannya ditetapkan. Nah, untuk persyaratan tertentu kita lihat aja nilainya. Berapa sih nilainya gitu kan? Tadi ada yang 5 miliar untuk PPN, 1 miliar untuk PPH, 1 juta untuk WPOP yang melakukan usaha yang bebas. Tapi untuk yang WPOP selain yang tidak melakukan usaha bebas tidak ada batasan. Jadi persyaratan tertentu berarti ternyata nilainya, nilai yang dibayarnya. Baik, baik. Nah, selanjutnya tadi kan Ya. setelah misalnya jangka waktu selesai, kita contohnya untuk PPN ya. Kita Ya. contohnya case-nya PPN. PPN kan misalnya sudah selesai 1 bulan, kemudian pihak KPP misalkan menerima gitu. Menerima itu terbit apa, kalau ditolak terbit apa? Oke, baik. Jadi jangka waktu penyelesaian untuk yang PPN misalkan ya, Ya. ini untuk yang PKP berisiko rendah itu dari SPT di proses penelitian nanti ada 2 ya. Apabila diterima, ya kan, diterima baik seluruhnya ataupun sebagian, nah, ini akan diterbitkan namanya SKP PKP. SKP PKP. Ya, jika ditolak, tolak kita ada 2, tolak formal, material, sehingga itu akan diterbitkan surat pemberitahuan penolakan. Oh, baik. Atau tidak diterbitkan SKP PKP dalam waktu sama 1 bulan. Baik. Nah, untuk SKP PKP ini, tadi kan case-nya ada yang diterima, Ya. baik semuanya atau sebagian. Kalau semua kan berarti si wajib pajak udah selesai di situ ya, Ya. udah dapat duitnya semuanya. Kemudian kalau ditolak itu atas yang dikoreksi itu bagaimana? Ya, baik. Jadi misalkan dalam penelitian ternyata terbit SKP PKP, Ya. nilainya tidak sama dengan yang di SPT dan diminta di SPT yang dibayar, lebih kecil, kan? Berarti ada yang tidak diperhitungkan, baik itu sebagai kredit pajak atau pajak masukan, gitu ya misalnya. Nah, wajib pajak ini dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan atas selisihnya, Oke. ya, melalui surat tersendiri. Ada surat tersendiri. Iya, ada surat tersendiri. Betul. Nah, namun jika wajib pajak ini tidak meminta pengembalian pendahuluan atas selisih itu, Oke. dapat dilakukan pembentukan SPT. Oh, berarti pilihannya ada 2 ya. Pilihan ada 2. Bisa diajukan selisih Ya. lebih. Ya. Kemudian betul. yang kedua bisa dibetulkan SPT-nya. Dibetulkan SPT-nya, Berarti dikompensasikan. Baik, jadi haknya ada 2 kan pajak Ya, ya. itu diatur di Per 4 tahun 2001. Oke, Ada. cantolannya itu bisa dicek. Pilihannya ada. Baik. Nah, kalau misalkan tadi diterima tadi setelah produk SKP PKP Ya. itu apa lagi prosesnya? Nanti Baik. si wajib pajak tentunya yang jadi pertanyaan kapan sih wajib pajak dapat Ya. duitnya gitu. Oke. Sejak setelah terbit SKP PKP, lalu apa nih? Ini kan pasti sudah disampaikan ke wajib pajak. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya ada proses namanya penerbitan SKP KPP Oke. yang lalu dilanjutkan dengan penerbitan SPNKP dan pencairan ke KPPN. Oke, dan duitnya ditransfer tentunya. Transfer, Ya. Ditransfer. ini wajib pajak. Nah, tentunya wajib pajak ini KPP setelah menerbitkan SKP PKP pendahuluan, KPP mengirimkan surat permintaan nomor rekening ke wajib pajak baik. dalam rangka untuk pencairan SKP PKP tersebut. Oh, jadi Nah. harus ngasih nomor rekening nih kalau Betul. nggak mau ditransfer kemana gitu Ya, ya. jadi
Itu wajib pajak menyampaikan pemberitahuan nomor rekening ke KPP, barulah kita proses SKP KPP-nya dengan nomor rekening. Oke. Ada juga SKP tanpa nomor rekening. Baik. Nah kalau seperti itu kita menunggu wajib pajak menyampaikan nomor rekeningnya, baru proses SPMKP ke KPPN untuk pencairan berlanjut kembali. Baik, jadi ini juga melibatkan pihak KPPN ya untuk pencairan kan pajak semuanya. Ini kalau diterima, kalau tadi ditolak itu kan berarti tadi Mas Sofyan sebutkan ada pemberitahuan penolakan. Surat pemberitahuan penolakan. Yang jadi pertanyaan ketika ditolak itu, misalkan di situ disebutkan di penolakan tentu disebutkan kesalahannya apa ya. Itu wajib pajak bisa nggak betulin lagi terus ngajuin lagi? Ya. Jadi tadi misalkan ditolak, sebutkan ada kesalahan apa misalkan ya. Lalu ada formal, ada material. Artinya sepanjang wajib pajak masih dapat menyampaikan SPT pembetulan, ya kan? Dan belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT sesuai dengan apa sih yang tadi mungkin ada kesalahan tulis, kesalahan hitung gitu kan ya, dan SPT-nya sehingga tolak material dilakukan pembetulan dan dilaporkan kembali. Seperti itu. Nanti akan kita proses seperti sebelumnya. Baik. Oke, sebenarnya udah jelas ya kan pajak semuanya. Jadi misalkan ditolak masih ada kemungkinan untuk melakukan pembetulan SPT. Pertanyaan lagi Mas Sofyan. Jadi kalau untuk permohonannya itu si wajib pajak apakah bisa mengajukannya tiap bulan? Misalkan di masa Januari ngajuin, masa Februari ngajuin, ataukah harus menunggu di bulan Desember untuk pengajuan permohonan pengembalian kedaluarsa ini? Untuk permohonannya ya, institusinya gitu maksudnya. Jadi misalkan untuk yang persyaratan tertentu, persyaratan tertentu secara ketentuan adalah di bulan Desember. Baik. Di bulan Desember. Nah, lalu di PMK 39 diatur lebih lanjut jika ternyata di masa selain Desember, Jadi Januari sampai November. wajib pajak melakukan kegiatan penyerahan, kegiatan tertentu. Tadi itu yang ada 5 itu tadi. Maka permintaan pendahuluan bisa diajukan di masa adanya kegiatan tersebut. Baik, sudah jelas sepertinya. Sepertinya udah lengkap ya ulasan kita terkait permohonan pengembalian pendahuluan ini. Kawan pajak nanti untuk lebih detailnya bisa cek di PMK 39 2018. Dan mungkin ada notes lagi dari Mas Sofyan? Isinya bisa. Udah lengkap ya. Nanti kalau mau lebih lengkap bisa datang ke KPP terdekat. Satu komen di bawah. Baik. Terima kasih kawan pajak yang telah menonton video kami. Terima kasih juga Mas Sofyan. Sama-sama. Pencerahannya luar biasa. Sekali lagi terima kasih kawan pajak yang telah menonton podcast kami pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Heri dan juga Mas Sofyan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.